Misi Garuda adalah salah satu bentuk komitmen Indonesia ikut terlibat melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian yang digelar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kontingen Pasukan Perdamaian Indonesia dikenal dengan sebutan Kontingen Garuda atau KONGA. Indonesia telah berpartisipasi dengan kegiatan sejenis mulai tahun 1957. Bahkan, sudah ada 27 lebih kontingen pasukan dan subkontingen pasukan yang terbentuk hingga sekarang. Misi Garuda terbentuk dari adanya Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB atau MPP-PBB. MPP-PBB menjadi alat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Peran awalnya hanya terbatas pada pemeliharaan gencatan senjata dan stabilisasi situasi di lapangan. Namun, saat ini tugas MPP-PBB semakin luas. Sebelumnya, MPP-PBB menghadapi konflik antar negara. Sekarang, mereka juga terjun ke dalam konflik internal dan perang saudara, termasuk terorisme, radikalisme, penyakit menular, dan sebagainya. Pembentukan pasukan Garuda diawali dari kemunculan konflik di Timur Tengah pada 26 Juli 1956. Saat itu, 3 negara yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir. Melihat momentum, Indonesia ingin segera mengungkapkan rasa terima kasih kepada negara-negara Liga Arab, terutama Mesir. Alasannya adalah Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure dan negara yang gigih mendukung Indonesia saat bersengketa dengan Belanda. Mesir yang mengalami konflik militer skala besar dibantu oleh Indonesia yang berusaha membalas budi Mesir melalui mekanisme diplomasi PBB. Indonesia mendukung PBB untuk mengirimkan pasukan perdamaian demi membantu meredakan krisis. Akhirnya, kontingen Garuda I dikirimkan ke Mesir pada 8 Januari 1967. Itulah yang menjadi awal mula Indonesia menjadi anggota penting dalam pasukan penjaga perdamaian PBB. Selanjutnya, Indonesia tak berhenti mengirimkan kontingen Garuda dalam misi Garuda ke berbagai negara di dunia di bawah naungan PBB. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dari dibentuknya kontingen Garuda atau KONGA. Tujuan dari dibentuknya kontingen Garuda atau KONGA ini adalah sebagai bukti konkret adanya keterlibatan Indonesia dalam usaha mewujudkan perdamaian dunia di berbagai belahan dunia. Nah, kontingen Garuda ini juga memiliki tugas sebagai peacekeeping force atau pasukan pemelihara perdamaian di PBB. Selanjutnya yaitu kontingen Garuda atau biasa disebut dengan KONGA adalah suatu pasukan tentara nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian negara lain. Indonesia sendiri mulai turut serta mengirim pasukannya sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB pada tahun 1957 yang dibentuk dari proses seleksi prajurit-prajurit dari berbagai kesatuan di TNI. Nah, adapun negara yang berkontribusi dalam pasukan perdamaian dalam wadah UNEF 2 tersebut yaitu dari negara Australia yaitu penerbangan, Kanada logistik, Finlandia pasukan, Ghana pasukan, Indonesia pasukan, Finlandia pasukan, Ghana pasukan, Indonesia pasukan, Irlandia NEP. Oke, selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab dari kontingen Garuda. Kontingen Garuda merupakan pasukan perdamaian dunia yang dibentuk melalui misi United Nations Peacekeeping Operation di bawah Dewan Keamanan PBB. Nah, tugas dan tanggung jawabnya antara lain yakni melaksanakan mandat pembukaan UUD 1945 tentang perdamaian dunia, pemeliharaan gencatan senjata dan stabilisasi situasi pasca konflik, pencegahan konflik dan eskalasi isu seperti terorisme, radikalisme, bahkan penyakit menular, mengusahakan tercapainya perdamaian melalui rekonsiliasi atau mediasi di bawah nama PBB, membangun citra positif Indonesia di mata dunia, dan menjadi instrumen pencapaian politik luar negeri yang aktif. Terima kasih. Oke teman-teman, kita ke materi yang selanjutnya. Di sini ada pertanyaan tentang apakah KONGA masih ada sampai sekarang dan berapakah personelnya dan apakah mereka membantu Palestina. Nah teman-teman, KONGA itu masih ada sampai sekarang, dibuktikan dengan sebanyak 215 personel TNI tergabung dalam Satgas Kompizeni. TNI kontingen Garuda dengan kode XXXVII-H _-Ja
siap mengemban misi menuju Afrika Tengah. Jadi personelnya itu sekitar 215 ya teman-teman untuk sekarang. Nah, apakah mereka membantu Palestina? Jawabannya tidak ya teman-teman. Mengapa Indonesia tidak mengirimkan bantuan militer untuk Palestina? Teman-teman, konflik geopolitik ini memiliki risiko yang sangat besar jika Indonesia membantu Palestina dalam militer. Nah, adapun alasan lainnya, misalnya letak geografis Indonesia dengan Gaza itu sangat jauh teman-teman. Untuk mengirimkan barang-barang militer itu sangat ribet teman-teman. Nah, dan kekuatan militer Indonesia dengan Israel itu sangat jauh teman-teman. Jadi tidak memungkinkan untuk melawan Israel. Jadi kesimpulannya, kenapa Indonesia tidak membantu militer ke Palestina adalah karena memiliki risiko yang sangat besar. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tugas pokok TNI tidak hanya sebagai pasukan perang, tapi juga menjadi pasukan pemeliharaan perdamaian dalam menjalani diplomasi pertahanan suatu negara. Model diplomasi yang dibawa oleh TNI yang bergabung dalam kontingen Garuda adalah penguasaan teritorial, melakukan pendekatan sosial dengan masyarakat sekitar, dan mengedepankan aksi-aksi kemanusiaan non-militer. Konga memiliki pengalaman melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui kegiatan ABRI masuk desa. Pengalaman tersebut pula yang diterapkan pada saat menjalankan tugas sebagai pasukan penjaga perdamaian di Lebanon. Sekian.